Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri 2024 di Gedung Konferensi Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, di mana PPTM 2024 kali ini mengusung tema Advancing Free and Active Foreign Policy, a 10-Year Journey. Dan saat ini sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Zayul Haq. Zayul, apa saja poin penting dari pernyataan Menteri Luar Negeri dan silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Maggie. Betul saja, tadi beberapa waktu yang lalu kita simak ya pemaparan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2024, di mana tema yang diangkat ini adalah untuk meng-highlight ya konsistensi Indonesia dalam politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas di mana artinya Indonesia ini bermitra dengan siapa saja untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya, sementara aktif artinya Indonesia aktif berkontribusi untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran dunia, serta mengatasi berbagai tantangan global dan kawasan. Nah, yang menarik dari pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2024 tadi, bahwasanya ada poin-poin yang menarik ya. Salah satunya adalah politik Indonesia bukanlah politik transaksional, kemudian bagaimana menjaga hubungan kerjasama luar negeri dengan negara-negara tetangga seperti Filipina, kemudian juga Malaysia, Singapura, Timur Leste, begitu ya. Tetapi yang juga tidak kalah menarik, Maggie, bahwa isu perang ya antara Israel dengan Gaza juga ini masih menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri. Nah, yang membedakan dari PPTM tahun 2023 dengan tahun 2024 adalah lokasinya mungkin ya. Yang pertama, kalau ini kan diselenggarakan di Museum Konferensi Asia Afrika yang berada di Bandung, di mana kalau tahun lalu diselenggarakan secara hybrid ya di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri. Nah, saat ini saya tidak sendiri, Maggie. Di samping saya sudah ada Mbak Anggia Valerisa ya. Beliau adalah Kepala Lab HI Unpar. Selamat siang, Mbak Anggia. Selamat siang, Mas. Ya. Mbak Anggia, mungkin pertanyaan pertama saya ya, apa pendapat dari Mbak Anggia setelah pemaparan pernyataan pers tahunan Menlu barusan? Saya pikir pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri yang disampaikan oleh Ibu Menlu, yaitu Bu Retno Marsudi, itu semakin meneguhkan beberapa poin penting. Kami sebagai scholars atau akademisi hubungan internasional melihat bahwa ada beberapa hal atau aspek yang dibahas secara komprehensif sebetulnya oleh Ibu Menlu, dan kemudian menegaskan kembali bagaimana posisi Indonesia yang tadi saya sempat perhatikan betul adalah bagaimana Ibu Menlu menyatakan kembali bahwa Indonesia adalah Asian Middle Power, kemudian posisi atau peran Indonesia adalah sebagai penyeimbang di tengah situasi yang tidak pasti begitu ya, di tengah konflik begitu, di tengah rivalitas geopolitik yang ada sekarang ini, dan kemudian bagaimana Indonesia tetap bisa berperan aktif dalam berbagai isu-isu dan diplomasi untuk Indonesia. Oke. Ya, kemudian kalau kita berbicara tempat ya, menyambung pernyataan saya di awal tadi, ini kan diselenggarakan di Museum Konferensi Asia Afrika, berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Mungkin tadi juga sempat disinggung karena ada sejarah yang panjang ya mengenai diplomasi, di mana tahun 1955 diselenggarakan Konferensi Asia Afrika ya. Kalau dari Mbak Anggia sendiri melihatnya seperti apa lokasinya nih? Saya pikir pemilihan lokasi Bandung sebagai tempat penyelenggaraan PPTM 2024 ini, Bandung ini kan merupakan saksi sejarah, merupakan kota yang menjadi saksi di mana ada Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang kemudian kita tahu bahwa Bung Karno pada saat itu berani dan juga mampu mengumpulkan pemimpin-pemimpin Asia dan juga Afrika yang berjuang untuk kemerdekaan pada waktu itu, untuk merapatkan barisan mungkin istilahnya gitu ya, untuk memperjuangkan nasib bangsa gitu ya. Jadi artinya pelaksanaan PPTM ini mungkin saya bisa lihat atau saya bisa nilai sebagai simbol Bu Menlu ataupun Kementerian Luar Negeri untuk memposisikan jangan lupakan spirit Bandung. Saya mungkin akan menyorot ada dua hal, bagaimana spirit Bandung ini penting untuk polugri Indonesia secara bebas dan aktif, sebagaimana tema yang diusung Advancing Free and Active Foreign Policy, a 10-Year of Journey. Saya pikir yang pertama adalah bahwa spirit Bandung ini mengingatkan kembali atau menghidupkan kembali bahwa the global south itu ada,
dan bagaimana pentingnya bangsa-bangsa di selatan dunia ini perlu untuk bersatu gitu ya, untuk memperjuangkan nasib mereka, termasuk nasib Indonesia. Yang kedua adalah bukan hanya soal semangat kebersamaannya saja, tapi juga bagaimana semangat kebersamaan itu diaplikasikan atau dipraktikkan gitu dalam bentuk komitmen-komitmen jangka panjang gitu ya, untuk memang memperjuangkan itu tadi ya, kalau dibilang sama Bu Menlu adalah tetap memperjuangkan kepentingan nasional. Jadi saya pikir ketika PPTM dilaksanakan di Bandung itu menjadi penyemangat kita bersama gitu ya, bahwa Indonesia mampu lead, mampu menjadi leader dalam pergerakan atau perjuangan gitu ya, nasib bangsa-bangsa di selatan dunia ini. Baik. Kemudian Mbak Anggia, kalau kita lihat juga tadi kan di awal sempat juga diisi dengan adanya penghargaan-penghargaan untuk insan pers begitu ya. Kalau dari Mbak Anggia amati ya, Menteri Luar Negeri atau Kemenlu terhadap hubungan dengan pers seperti apa? Oke, mungkin ini penting ya. Mungkin saya karena ada beberapa penelitian juga gitu, dan saya cukup mengenal begitu ya bagaimana indikator kinerjanya kementerian-kementerian, dan salah satunya adalah indikator Kementerian Luar Negeri atau IKU-nya adalah citra begitu yang bisa didapatkan atau diperoleh bukan saja dalam forum internasional tapi juga secara domestik. Saya pikir media punya peran yang sangat penting untuk menjadi penyampai informasi kepada masyarakat luas. Artinya media ini adalah atau berfungsi sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa isu-isu hubungan internasional, isu global, isu luar negeri itu juga penting. Artinya kita tahu bahwa kalau dalam hubungan internasional kita mengenal apa yang disebut sebagai interdomestic atau international but domestic and vice versa. Jadi artinya isu-isu politik luar negeri akan berpengaruh terhadap domestik, begitu juga isu domestik akan berpengaruh terhadap perilaku negara gitu ya, terhadap negara lain. Jadi saya pikir media punya peran penting, dan kalau tadi kemudian disampaikan tentang awards gitu ya untuk pelaku atau pekerja media, saya pikir ini memang terus setiap tahun gitu ya Kemenlu memberikan apresiasi. Saya pikir ini menjadi hal yang penting. Direktorat Jenderal Informasi Publik Infomed di Kemlu selalu bekerja sama dengan media massa, media online gitu ya, untuk menunjukkan kepada masyarakat gitu ya apa saja yang sudah dicapai oleh Kemenlu, oleh Ibu Menteri, oleh tim juga gitu, yang para diplomat-diplomat di berbagai negara, saya pikir yang menjadi perwakilan Indonesia untuk menyuarakan berbagai isu-isu untuk kepentingan nasional Indonesia. Jadi saya pikir saya selalu punya posisi bahwa media ini punya peran yang sangat penting untuk menyuarakan itu, untuk menyampaikan kepada masyarakat. Peran yang sangat penting yang kemudian rutin begitu ya, memberitakan bagaimana politik Indonesia terhadap luar negeri baik ya. Mbak Anggia Valerisa, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Selamat bertugas kembali. Ya, itu tadi wawancara singkat saya dengan Anggia Valerisa yang merupakan Kepala Lab HI Unpar. Dan kalau kita berkaca dari poin-poin yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri tadi, kan memang ada program prioritas ya diplomasi di tahun 2024 begitu. Nah, di mana PPTM sendiri merupakan program tahunan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, pemaparan berupa kerja-kerja yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun kebelakang dan prioritas tahun berikutnya yang akan dikerjakan. Demikian laporan saya langsung dari Gedung Museum Konferensi Asia Afrika dalam rangkaian pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2024. Kembali ke Anda, Maggie di studio. Baik, kami akan terus memantau perkembangan geopolitik dan juga tentunya kebijakan Kementerian Luar Negeri di tahun 2024. Terima kasih Zayul Haq atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.